Tak ada yang mencurigakan saat polisi kawasan Pelabuhan Bakahuni atau KSKP memeriksa kendaraan calon penumpang di pintu masuk Pelabuhan Bakahuni. Namun, suasana menjadi tidak kondusif ketika mobil berjenis minibus berwarna hitam berusaha menerobos pemeriksaan polisi. Polisi pun mengejar mobil berplat nomor B1129WYH hingga ke tollgate pelabuhan. Kenapa tadi diberhentiin nggak berhenti? Turunin, kasih turunin, kasih turun. Bawa apa, Pak? Apa? Burung. Coba dibuka dulu ya. Turun, Pak. Bentar, kalau waktunya, Pak. Bentar, turun, Pak. Agak di belakangnya, Pak. Alih-alih lari dari pos pemeriksaan, sopir bernama Buyung alias Ayong malah kedapatan membawa satwa endemik asal benua Amerika. Berdasarkan temuan tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan secara intensif di Polsek KSKP. Rupanya, di dalam mobil milik Buyung alias Ayong, polisi menemukan ribuan burung dari berbagai jenis, baik burung asal dalam negeri maupun burung endemik luar negeri. Dari hasil pemeriksaan tadi, jenis-jenis satwa yang kita amankan ada jenis musang, ada 2 ekor monyet, dan ada beberapa jenis burung yang peranakan dari luar negeri seperti burung Afrikan, terus lovebird dari luar juga. Dari tangan Buyung alias Ayong, ribuan ekor berbagai jenis satwa dilindungi, satwa eksotis, dan satwa tidak dilindungi berhasil diamankan petugas. Dari hasil interogasi polisi, Buyung mengaku sebagai pengepul satwa liar dilindungi yang dibelinya dari Kota Medan melalui media sosial, yang nantinya satwa tersebut akan dipasok ke pasar Pramuka yang berada di Bilangan, Jakarta Timur. Perlu diketahui, pasar burung Pramuka bisa jadi merupakan pasar burung terbesar se-Asia Tenggara. Atas perbuatannya, kini Buyung alias Ayong harus menjadi pesakitan dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Namun jika dikritisi lebih lanjut, bisa saja Buyung mendapat hukuman yang lebih berat atas tindakan penyelundupan itu, khususnya terhadap satwa asal luar negeri karena tidak dilengkapi dokumen yang tertera pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, yang ancaman pidananya mencapai 10 tahun penjara. Bahkan pada 16 Juli 2020 silam, Pengadilan Negeri Pekanbaru melakukan vonis terhadap pelaku penyelundupan satwa impor berupa 4 ekor bayi singa Afrika, seekor bayi leopard, dan 58 ekor kura-kura Indian Star dari Malaysia ke Indonesia, dengan penjara 1 tahun dan denda 10 miliar rupiah atas penerapan pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Kalau memang penegak hukum serius gitu ya dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap satwa, maka pilihan terbaiknya adalah melakukan pemberkasan secara berbeda gitu. Nah, pemberkasan berbeda maksudnya untuk klaster satwa yang berasal dari luar negeri yang tidak memiliki dokumen itu bisa dengan satu berkas perkara dengan pelaku yang sama. Lalu untuk perkara satwa eksotis yang berasal dari dalam negeri dan tidak memiliki dokumen, itu juga bisa menggunakan pasal yang berbeda, pasal 88 Undang-Undang karantina ya. Lalu yang terakhir itu ada satwa yang dilindungi. Nah, ini yang menggunakan Undang-Undang konservasi. Jadi seharusnya dalam perkara ini penyidik menggunakan 3 pasal yang berbeda dan dengan menggunakan juga proses pemeriksaan yang berbeda juga gitu. Nah, untuk kasus satwa dari luar negeri yang tidak memiliki dokumen, sebenarnya pihak penyidik
nanti bisa menggunakan beberapa putusan ya. Salah satunya itu ada putusan perkara 772 2018 di Pekanbaru. Nah, atas kasus itu si Irawan dituntut dengan pasal 86 ya Undang-Undang Karantina, dan hakim menyatakan bahwa terpenuhi unsurnya, sehingga tidak perlu penyidik khawatir bahwa satwa yang berasal dari luar negeri yang tidak memiliki dokumen itu diserahkan kembali atau disuruh untuk melengkapi dokumennya, karena faktanya dalam konstruksi hukumnya pasal tersebut tidak memiliki konsep ultimum remedium. Jelas gini, kalau misalnya hanya menggunakan satu pasal, tentu ancamannya akan lebih minimum ya. Kalau dia menggunakan 3 pasal dalam satu dakwaan, dalam satu berkas, itu ancamannya juga akan dipilih ancaman yang tertinggi. Tapi kalau misalnya dia menggunakan 3 berkas yang berbeda, maka ancamannya itu bisa diakumulasikan. Satu perkara dengan ancaman 10 tahun, satu perkara ancamannya 2 tahun, satu perkara ancamannya 5 tahun. Jadi dampaknya jauh akan lebih besar untuk mendorong efek jerah. Seyogyanya, kita sebagai manusia mampu menyadari bahwa keberadaan satwa di alam untuk menjaga keberlangsungan ekosistem di muka bumi ini, bukan untuk diperdagangkan.